warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap jajaran pengurus Suriah dan Tanfidiyah Nahdlatul Ulama dalam semua tingkatannya yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Kota Baru, Kecamatan Padang Ratu yang berbahagia. Ada gajah makan duren. Selamat berjumpa dengan Gus Miftah, Ustadz paling keren. Minum jus jambu, minumnya susu. Hai orang Kota Baru, I love you. Siang hari ini kondisi yang cukup panas dan terik, tapi ternyata tidak mengurangi niat kita untuk bersama-sama hadir di satu perayaan dalam rangka pengajian wiyosan dalem Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita tetap mau datang? Alasannya sederhana. Yang kita rayakan itu bukan ulang tahun suami atau istri kita. Tidak hanya sekedar ulang tahun anak kita ataupun keluarga kita, tetapi ulang tahun manusia terbaik sepanjang zaman. Nabi yang senantiasa membela umatnya, Nabi yang selalu hadir untuk memberikan solusi kepada kita semuanya. Maka saya nggak heran kalau ibu-ibu, bapak-bapak, walaupun panas harus berkeringat. Bahkan di sana saya lihat ibu-ibu pakai caping sambil kipas-kipas. Saya yakin Anda kipas-kipas bukan karena takut panas, tapi karena takut bedaknya luntur. Ini semata-mata karena cinta kita kepada Rasulullah. Saya beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu WA sama sahabat saya, Pak Jumiran. Pak, saya sakit. Sudah 10 hari saya nggak pulang. Baru pulang 3 jam saya berangkat lagi. Apalagi ketika kemudian saya mendengar besok ada jadwal di Lampung, dari manajemen saya langsung pusing. Yang saya pikir bukan pengajiannya, tapi jalannya. Karena dimanapun di Lampung saya jalan, keren. Duduk di kiri, terlempar ke kanan. Duduk di kanan, terlempar ke kiri. Bagus. Kepala saya pusing, badan saya nggak enak. Kan nggak lucu, Ustadz keren kok mabuk kendaraan. Masa kiai ganteng gondrong mutah? Kan nggak pantas. Ya harus kita maklumi Pak, itulah bedanya Jakarta dengan Lampung.
Kalau Lampung itu banyak jalan berlubang, sementara Jakarta banyak lubang berjalan. Kalau Jakarta banyak lubang berjalan, itu menghabiskan anggaran. Kalau di Lampung banyak jalan berlubang karena nggak punya anggaran. Makanya kemarin ada beberapa ketua umum parpol datang ke saya, Gus, nggak pengen tah pulang ke Lampung. Ngapain? Kita teman-teman parpol pengen mencalonkan Gus Miftah jadi gubernur Lampung. Saya jawab, saya kalau pulang ke Lampung malah bunuh diri. Disuruh jadi gubernur Lampung. Lagian kalau saya jadi gubernur Lampung, yang seneng bapak ibu jamaah pengajian, ngundang gubernur pengajian gratis tak jalan. Nah ibu bapak yang saya muliakan, silakan duduk Bu yang bawa payung. Kamu harus tahu yang di belakang itu datang pengen melihat wajahku, apa pengen delok raimu. Ya banjir memang harus duduk, kalau berdiri malah nggak bisa. Kamu di cangkeme rondo. Ya. Ibu bapak yang saya muliakan, disampaikan al arwah junudum mujannadah, yang kemudian diteruskan menjadi yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Al arwah junudum mujannadah itu mengindikasikan bahwa orang itu ketika di dunia akan kembali berkumpul sesuai dengan dulu di mana dia diciptakan. Artinya apa? Kalau dulu ini gerombolannya baik, ya ketika di dunia senangnya ketemu dengan orang baik, walaupun sempat misah umpamanya. Kayak saya dengan bapak ibu sama-sama orang ahlu sunnah, dulu ini gennya satu, begitu lahir pisah-pisah, ada yang di Lampung, ada yang di Jogja. Tetapi kekuatan orang itu akan tarik menarik. Ya kalau dia orang baik akan tertarik dengan orang baik, kalau dia orang jelek akan tertarik dengan orang jelek. Makanya kenapa tempat kemaksiatan itu dilokalisir, kemudian muncul istilah lokalisasi. Kemaksiatan yang dilokalisir. Orang mabuk senengnya yang ngumpul dengan orang yang suka mabuk. Orang ngaji senengnya yang suka ngumpul dengan yang suka ngaji. Sing gaweane ngeslot ya senengane ketemu karo kanca ngeslot. Saya kemarin kaget Pak, ternyata ada survei bahwa tingkat perjudian masyarakat Indonesia itu nomor 1 di dunia. Hebat. Malah ada yang komentar begini, baru hari ini Indonesia bisa menang nomor 1 juara dunia. Iya. Ngeslot. Ngeslot kok bangga. Kalau dulu zaman saya masih sekolah di Jaya Sakti itu ada yang namanya kelotok. Apa? Koprok. Kelotok, koprok. Orang yang seperti itu yang ngumpulnya di situ karena sehobi, kesukaannya sama. Yang kemudian perlu kita syukuri apa? Kita itu kan menjadi begini bukan karena kita baik, karena ditakdir oleh Allah menjadi orang baik. Ibu, bapak, manusia itu kan nggak punya kemampuan apa-apa ya. Kayak badan saya hari ini nggak karu-karuan, kurang tidur, kurang istirahat. Tapi hati saya seneng, makanya saya punya prinsip, hati yang gembira adalah obat. Saya itu punya ajudan 3 bapak ibu, 2 brimob, 1 kopassus. Kalau ngawal ngaji saya gantian. Ini 3 orang sakitnya gantian, malah saya jarang sakit. Pertanyaannya kenapa?
Karena hati saya selalu gembira. Maka saya bilang hidup saya itu apa-apa cukup Pak, kurangnya cuma satu, kelon. Kan aku jarang di rumah. Apa Bu? Kalau ada jobo. Nikah lagi? Sorry ya, aku cowok setia. Saya punya prinsip, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Anda tahu kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Oke. Konangan bojoku modar. Sudah rahasia umum Bu, apalagi ibu-ibu muslimah tahu. Sak pinter-pintere kiai diketak bojone goblok dadak takkan. Tapi itu kiai Jogja Pak. Kalau kiai Lampung insya Allah lebih parah. Kita itu mampu karena dimampukan. Makanya dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, Shahibul Hikam, saya itu ngefans banget sama kitab Hikam dan pengarang kitabnya. Makanya sampai anak saya kasih nama Athaillah, Mufti Athaillah Shahibul Atqiya Maulana Habibur Rahman. Kenapa Bu? Panjang banget. Anak-anakku dewe, sing kelon ya aku dewe, sing ngragati ya aku dewe. Kok sing cerewet cangkemmu? Ibnu Athaillah mengatakan begini, mata waqafa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Seolah-olah Allah pengen mengatakan apa? Kamu itu mampu bukan karena kamu mampu, tapi karena aku mampukan, karena akulah yang maha mampu. Seolah-olah Allah pengen mengatakan apa? Kamu lemah, aku kuat. Yang namanya orang yang lemah itu minta tolong kepada yang kuat. Kamu kecil, aku besar. Seolah-olah Allah pengen mengatakan yang kecil itu minta tolong kepada yang besar. Maka mohon maaf, hari ini Anda hadir itu karena dimampukan oleh Allah Bu. Ya. Saya mampu hadir karena dimampukan oleh Allah. Saya selalu bilang, kalau memang manusia itu mampu, seharusnya guru itu anaknya paling pinter. Karena guru itu pekerjaannya memintarkan anak orang lain. Tapi buktinya banyak guru anaknya goblok. Itu berarti guru juga tidak mampu kecuali dia dimampukan. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Dokter itu badannya paling sehat. Wong dokter itu pekerjaannya menyehatkan orang lain, tapi nyatanya banyak dokter juga sakit. Saya punya teman dokter spesialis telinga, hidung, tenggorokan, orangnya malah budek. Kan kita gak mampu. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Polisi itu rumahnya paling aman dong. Karena pekerjaan polisi mengamankan rumahnya orang, mengamankan orang. Tapi buktinya polisi sendiri tidak aman. Buktinya apa? Ada polisi ditembak polisi di rumahnya polisi. Betul? Berarti polisi juga tidak mampu kecuali dimampukan. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Kuli bangunan itu rumahnya paling bagus. Wong dia pekerjaannya membuatkan rumah orang. Ya. Tapi faktanya di kota baru banyak kuli bangunan gak punya rumah. Betul Bu? Ya. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Dukun itu istrinya paling cantik. Wong dukun itu pekerjaannya menjual pengasian dan pelet. Tapi buktinya banyak dukun yang istrinya merongos. Makanya kenapa dukun itu dipanggil paranormal? Karena yang datang orang abnormal.
Kenapa dukun itu dipanggil orang pinter? Karena yang datang orang goblok. Betul Bu? Sekecil apapun, kalau kita percaya dengan kemampuan kita, nggak mungkin mampu. Saya kasih contoh, saya mau berangkat umroh sama anaknya Kapolres Sleman. Dulu kalau mau berangkat umroh Pak, itu harus suntik meningitis, kartu kuning. Cewek harus tes urin, dia air kencingnya dites. Ini anaknya Kapolres 30 menit di toilet, nggak keluar-keluar dari toilet. Saya tanya, kenapa Mbak? Mohon maaf Kiai, saya nggak bisa kencing. Aku batin goblok, nguyuh era iso. Gantian saya masuk toilet pengen kencing Bu, padahal kebelet. 30 menit saya di toilet juga nggak keluar. Sama pengajian di Kota Baru, pengajian sudah 10 menit, tisunya belum datang. Tapi kok saya gagal fokus ya, taplak meja ping, wadah tisu ping, aku zizi. Jangan-jangan sempakmu ya ping. Menit Pak saya di toilet, tak dendenke yo ora metu, tak obat abitke yo ora metu. Aku jengkel, tak selentiin ndase yo ora metu. Kok takon ndak sapa iki lho. Ini menunjukkan apa? Kita itu nggak punya kemampuan apa-apa. Coba tidur. Saya itu pernah Bu, ada orang undang saya ngaji di Jakarta, dikasih hotel. Tarif hotel saya itu semalam dikasih harga 25 juta. Kamar hotelnya segede rumah, perlengkapan dan furniturnya semuanya serba mewah. Badan saya capek, saya sudah berada di atas kasur doa, Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Gak merem Bu. Kenapa? Karena Allah tidak mengizinkan mata saya merem. Kalau mungkin yang di situ Pak Lurah Kota Baru, mesti turu malah ndelok kok apik men. Saya sampai pagi mau ketap-ketip, aku ki batin kok goblok mento ya, turuwe kok ora iso. Tapi lucunya bapak-bapak Kota Baru, kalau di kamar mapan turu, baca doa ra turu-turu, tapi lak ngrungokke khotbah Jumat ora maca donga iso turu. Begitu khotibnya ya ma'asyiral muslimin, kelihatannya khusuk, ternyata produksi air mineral ces. Makanya kalau saya ditanya, mohon maaf Gus, apa obat tidur yang paling mustajab? Obat tidur yang paling mustajab adalah khotbah Jumat. Rampung khotbah, apa meneh ana panganan Pak, tangi. Betul Pak? Ini menunjukkan apa? Kita itu nggak bisa apa-apa. Inilah yang kemudian nilai-nilai ilahiyah yang kemudian diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu disebutkan Muhammadun basyarun lakal basyar, manusia. Nabi Muhammad itu manusia tapi orang lumrahnya menungso. Habib Lutfi itu marah kalau ada orang menafsirkan ana basarun mislukum, aku menungso kaya awakmu, aku menungso biasa kaya awakmu. Ini tafsir yang salah Pak. Makanya kemudian disebutkan Muhammadun basyarun lakal basyar, menungso tapi ra kaya menungso. Kenapa? Karena memang beliau ditakdir menjadi nabi terbaik bukan karena hebatnya mukjizat. Kalau dilihat dari mukjizat Pak, Nabi Muhammad dibandingkan nabi yang lain itu nggak ada apa-apanya Pak. Contoh Nabi Musa, gagah, segoro gebuk jadi dalan. Contoh Nabi Isa itu nabi yang terlalu sakti, malah akhirnya dia diaudit. Kenapa Nabi Isa diaudit?
Tugas Nabi itu menyampaikan wahyu kenabian, mengajak umat untuk nyembah Allah. Nabi Isa karena terlalu sakti malah akhirnya disembah. Kenapa dia disembah? Karena terlalu sakti, Bu. Iso nguripke wong mati, berjalan di atas air. Mukjizatnya terlalu wow. Nabi Muhammad dianggap nabi terbaik bukan karena mukjizatnya yang tinggi, tetapi karena akhlaknya yang tinggi. Maka dikatakan dalam Al berjanji, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Jadi Nabi Muhammad itu nyuwun sewu, Bu, aja jenengan buayangke Nabi Muhammad ki mukjizate gede, mboten. Beliau itu kalau makan pernah di depan rumah, kakinya diangkat seperti ini, makannya di depan pintu. Kenapa beliau melakukan itu? Supaya orang-orang tahu Nabi Muhammad tuh kalau nggak makan juga lapar. Mong bedone karo awake dhewe siji. Nabi Muhammad ki mangane titik, turune titik. Lawang Kota Baru titik-titik mangan, titik-titik turu. Pengajian lo kok entuk tiang tarup lendetan iso turu. Nggih mboten napa-napa digawe ayem mawon. Pokoke ngaji niku aja ganggu aktivitas jenengan. Pokoke ngaji karo turu ya muga-muga pahalane loro. Siji pahala ngaji, loro pahala turu. Kan turu niku dadi ibadah kalau dimulai dengan doa. Maka disebut kenapa ada ibadah mahdho ghairu mahdho. Jadi jenengan ngoten iki turu ora apa-apa. Mong kula emotaken, an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Mila kok kula ngaji jenengan turu berarti pengen cepat-cepat mati. Ya, mang turu, sing turu tak dongake muga-muga ora tangi meneh. Amin. Gedang kluthuk dipangan uler. Wong sing ngantuk mangap lan gedang kluthuk mateng sacengkeh, wong sing ngantuk lambene uweh. Jadi ternyata ki lak wong ngaji ngantuk niku Pak, niku yo riwayate. Kanjeng Nabi itu kan kalau pagi jogging. Makanya kenapa Nabi Muhammad itu badannya bagus. Bapak-bapak tolong ya, bodinya dijaga, Pak. Minimal kayak Gus Miftah lah. Karena Nabi Muhammad itu bodinya dijaga, makannya dijaga, setiap pagi olahraga jogging. Ya bapak ini nggak ada cerita kalau Nabi Muhammad perutnya buncit orang Pak. Apalagi di Jogja ada penelitian wong lanang lak wetenge gede biasanya manuke cilik. Nggak percaya ayo disepil bareng-bareng. Anda tanya ke Wai Kambas, sejarah membuktikan gajah-gajah di Waikambas itu ketika mereka berhubungan bercinta dengan pasangannya itu nggak pernah ada yang lihat. Orang Pak, kula niku duwe jamaah pelatih gajah di kebun binatang Gembira Luko. Dia tidak pernah tahu kapan gajah itu kawin. Pertanyaannya, kenapa gajah itu malu kalau kawin dilihat sama orang? Karena gajah malu, awake gede manuke cilik. Berarti kalau wong lanang wetenge gede biasanya manuke cilik. Paling latu-latune kingsut. Ora percaya, ayo buktekke wis. Kula mbiyen niku lemu, Bu. Saya dulu pernah berat badan saya sampai 108 kilo. Cangkeme mbok nih. Berarti mbiyen Gus Miftah manuke cilik. Hah! Kok malah bayang-bayang kayak aku. Kuwi mbiyen yo. Ah saiki wetengku cilik, berarti manuke Cilik. mending cangkeme rondo iki. Oh, tasek ndek bojo. Ternyata kan di Nabi itu suka jogging. Mila bocah-bocah Ansor Banser iki bodimu kudu apik. Neng yo tak wenehi protap ngawal kiai yo. Aku ingin ning Pasuruan, mumet ndas. Jamanya selapangan penuh, saya turun dari mobil. Kiainya diamankan.
Sing jenenge ngamanke kiai iki piye carane jamaah ora jiwit aku, malah aku dipiting. Ayo Gus, ayo. Aku iki kiai pemaling pitik. Iki goblok temen to iki kamu. Dimuan iki, ayo Gus, ayo. Malah kaya maling pitik. Sing diaman ki tangan-tangane rondo iki beneran jiwit aku lho. Mila nyuwun sewu kula niku kok sering nganggo Hansaplas. Dicuwiwiti niki lho Bu. Niki suwek, mriki suwek. Wingi dicakar. Munggah panggung dicemok set ngene. Arep tak bales wong wedok. Mila bocah Banjar ki jaga li. Kanjeng Nabi ki sehat. Mergo salah satunya dia suka puasa, dua suka olahraga. Kula pengen ngomongnya wong turu niki. Kanjeng Nabi jogging, ketemu karo setan. Kanjeng Nabi itu kan iso melihat setan secara langsung. Lah setan ki isu-isu niku membawa 3 hal. Berapa Bu? 3. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Jari bukan cincin. Malah pamer, comot. 3 hal. Muga-muga keri. Ya tangguh meneh kok. Ngajian amplopnya tipis kelangan cincin. Kalau ngaji di Lampung ki repot. Alah Gus, konco dewe matamu. Murah dinyang. Ini pinter, saya kon kenyang Pak Jumiran. Saya kon ya Wagimin. Untung kiai ini sugih. Pak Sugih kiai ini Pak Jokowi. Kalau niku Oktober niki diundang Pak Jokowi 2 kali. Tanggal 24 acara Forum Investor Dunia di Jakarta. Yang kedua tanggal 27 acara Sumpah Pemuda bersama 16.000 milenial bersama Pak Presiden. Mungkin cah NU yang paling sering diundang Presiden itu saya. 2 minggu yang lalu saya diajak makan siang sama Pak Presiden. Ramadan kemarin saya terakhir diminta untuk menjadi imam sholat taraweh dan tausiah bersama forum ketua umum partai politik dan Pak Presiden. Maka hari itu Pak Jokowi manut karo aku, imamnya aku. Saya mau sholat, tengok ke belakang, saya bilang luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Pak Jokowi jawab, enggak Gus, bagus. Manut. Aku takbir, Pak Jokowi melu takbir. Aku rukuk ya Pak Jokowi melu. Aku sujud Pak Jokowi, Pak Prabowo, Cak Imin kabeh ya melu. Begitu aku salam, tengok ke belakang, saya bilang sama Pak Jokowi, "Cie, melu aku, cie." Pak Jokowi jawab, "Cuak." Mila nih bocah-bocah. Wih, walah sing mburi melu-melu kacamata ireng lele. Malah kayak tukang las le. Kaget aku nih panggung kan tukang pijet aku. Ini apa hadrohnya namanya? Alminan. Dari mana Alminan? Dari Kota Baru. Sangoni ra? Sorry, gue tak sangoni. Kiai Sugih kok. Sorry ya Mas Alminan ya. Kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Ya kalau Pak Kepala Kampung gak kuat bayar ya gampang, bayar saja pakai BPJS Pak. Malah ini dianggap loro. Kemudian Kepala Kampung Pak Indra panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Indra hidup sendiri. Lah nyuguh degan ki mbaya sing nom. Lah bathoke kandel ki jenenge kambil. Lah tak ombe silitku kreminen. Sekukur-kukur silit ku pengajiannya. Lah nyuguh kopi ku mbek cangkire sing apik. Gelasé cuwili, kopine sangit. Kere. Ini alasannya konco dewe Gus. Konco dewe Gus. Bahagiamu lah pokoknya. Jadi ini bupati ini teko. Orang teko Sumar.
Ini dolan, elek. Oh, Pak Kepala Dinas. Bupati mana yang di bro? Oh ada acara, saya juga ada acara, sok gaya Bupati ini. Bupati sih, makanya saya bilang Bupati sama RT itu masuk surganya duluan mana? RT. Lah iya. Bupati kalau nyalon nggak pakai duit nggak bisa jadi bupati. Kalau RT nggak perlu pakai duit. Bupati diundang pengajian belum mesti datang, RT nggak diundang datang sendiri. Maka namanya RT, rekoso terus. Salam Pak Bupati ya Pak ya. Setane ketemu Kanjeng Nabi kitanya. Maulid itu kan intinya cuma ngerasani Kanjeng Nabi tau nggih. Ngerasani sing apik supaya awake dhewe bisa mencontoh. Makanya kiai itu bukan untuk dicontoh, Bu. Salah. Aku pengen nyontoh Gus Miftah ora iso. Apa meneh Banjar pengen nyontoh aku, ngaji karo lonte. Aku kuat kira kuat. Kowe roh rondo ae pengen kok apa meneh lonte ya. Kiai itu tidak untuk dicontoh, tapi tugas kiai itu ngajak umat untuk mencontoh Kanjeng Nabi. Ning yo pantes-pantes wong ngajak kelakuane kiai yo kudu pantes. Mosok ngajak apik kok kiai ini ora apik. Lha nyuwun sewu kuwi padha karo nyapu ning masjid tapi nganggo sapu sing kotor. Kalau Gus Miftah beda prinsipnya. Menyapu itu di tempat yang kotor, menghidupkan lampu itu di tempat yang gelap. Lha saya tak parani bangsa-bangsa ngoten niku. Nah, setan itu ketemu Kanjeng Nabi, dia membawa 3 hal. Siji selimut, loro paku, telu awu, pasir, debu. 1 selimut. Untuk apa selimut itu? Tanya Nabi kepada setan. Nabi, selimut ini akan kujadikan alat di waktu subuh, akan saya sebarkan kepada umatmu sehingga mereka terlelap ketika mendengar adzan subuh. Mila jenengan rasakan, tidur itu yang paling nikmat adalah menjelang adzan subuh. Sah lanang-lanangi lho, nonton Piala Champion sampai jam 4 matane kuat. Subuh 4:30 ngenteni setengah jam matane ora kuat. Nggih napa mboten? Itu hebatnya setan. Dia sudah membagi kepada kita selimut supaya kita nyaman tidur di pagi hari. Makanya kenapa dikatakan sholat itu yang paling berat bagi orang munafik ada 2, sholat isya dan sholat subuh. Pertanyaannya, kenapa subuh itu anginnya seger? Subuh itu anginnya seger, kenapa? Karena udara subuh belum terkotori dengan nafasnya orang munafik. Mila jenengan pengen sehat gampang, subuh tanginyo krungu adzan malah micek. Sholatu khairum minan naum, malah dijawab entek sholat entek naum-naum. Kota Baru tuh banyak Sundanya ya? Sudah. Kalau yang ngapak di mana, Pak? Oh, Gobong. Gobong. Jadi ada cerita, orang ngapak main ke kampungnya orang Sunda. Begitu masuk kampungnya orang Sunda nginjak kotoran, orang ngapaknya tanya, ini siapa kia? Dijawab sama orang Sunda, iya mah taina urang. Problem, karena orang bagi orang ngapak sama orang Sunda itu beda. Menurut orang ngapak orang itu udang, menurut orang Sunda orang itu saya orang. Taina siapa kia? Iya mah taina urang. Orang ngapaknya langsung teriak, inyong ra percaya. Masak taine orang gedene sekiye. Mana orang Sunda? Orang Sunda ngacung orang Sunda. Oh, wah. Saya bisa dikit-dikit Bu Sunda. Kaditu kadunya, teh menduduk tinyanya. Cicing mau lah gandeng, teh kucing mah diserondeng. Saya tanya sama Kang Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, gimana caranya supaya saya bisa ngomong Sunda gampang? Gus Miftah nikah sama cewek Sunda. Iya. Oh banyak. Sorry ya, aku sama kamu beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir lu cinta Luna. Satu selimut hati-hati. Makanya kenapa kalau subuh itu
nonton bal-balan sampai jam 4 kuat, subuh setengah 5 nggak kuat karena setan sudah mulai beraksi. Yang kedua apa? Kok kamu bawa paku untuk apa? Paku ini akan aku sebar di majelis-majelis taklim. Bagaimana caranya orang ngaji itu tidak nyaman, nggak betah, bokongnya rasanya panas. Makanya orang ngaji itu Anda bisa lihat Bu, bentuk duduknya macam-macam. Baru datang bersila. Tengah-tengah pengajian tahiyat akhir. Kiainya naik panggung tungkae selonjor ki. Ya orang rumangsane tungkae meletek-meletek itu. Kenapa Bu? Asam urat. Yang sakit asam urat saya kasih obat. Pulang cari gula batu. Gulane diwenehke aseme, watune nggih nutuki urate. Insya Allah remuk denggule. Ibu ini lho ya Allah, tungkae yu, wis bokonge gede, ngarep dewe, Kepanasan. Karena cara kitab taklim ngaji karo kiai tidak boleh memanjangkan kaki di hadapan kiai. Lah tungkae mulus mending. Buah belimbing buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Wah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkae mlontek. Wong wis tuwek tapi kemenyek. Sawah kok weteng kabeh to yu. Tapi keren loh, panas-panas bertahan loh. Makasih ya Bu. Mudah-mudahan pulang pengajian kurus ya. Kalau jenengan dibilang dasar gemuk, dijawab sorry saya gemuk karena makan nasi. Daripada kamu kurus makan nati. Pak Indra, wetenge cilike titik. Langsung tarik napas. Sing telu, Kanjeng Nabi takon maneh. Lah yang terakhir kamu bawa apa itu? Bawa pasir, bawa debu. Untuk apa? Akan aku sebar di matanya orang yang ikut pengajian. Milo ngaji rasanya ngantuk ki lumrah, soalnya setan beraksi, Pak. Ya, apa meneh ngaji ngoten iki panas, silir, wis mesti ngantuk. Tapi kita syukuri siang hari ini sang ngantuk-ngantuk awake dhewe rasik gelem ngaji. Maka saya punya bahasa apa? Tetaplah membaca Quran walaupun tidak fasih, daripada fasih tapi tidak pernah membaca Quran. Tetaplah sholat walaupun belum khusyuk, daripada ngakunya khusyuk tapi tidak sholat. Tetaplah sedekah walaupun tidak ikhlas, daripada ikhlas tapi tidak sedekah. Tetaplah ngaji walaupun ngantuk, daripada melek tapi ngeslot. Ya wis ben ra ngantuk, selamat dhisik le. Ayo Alminan. Selamat. Engko tak sangoni santai wae. Engko tak sangoni. Ya sugih kok.